Sebelum kita berdoa, berhentilah sejenak bersamaku untuk mendengarkan firman Tuhan, hanya sebentar dalam keheningan agar Tuhan dapat berbicara ke hatimu. Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, siapa yang benar-benar menjaga hatimu ketika pintu hari terbuka? Banyak hal di dunia ini membutuhkan perlindungan kita. Kita mengunci pintu, memasang kata sandi, mengasuransikan harta benda kita. Namun kitab suci mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Amsal 4, ayat 23 memanggil kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah keluar sumber kehidupan. Hati bukan hanya organ yang berdetak, itu adalah pusat identitasmu, tempat lahirnya pikiran, keinginan, emosi, dan keputusan. Bayangkan itu sebagai ruang kontrol dalam hidupmu. Jika mata airnya tercemar, seluruh sungai akan terkontaminasi. Demikian pula, hati yang diabaikan memengaruhi apa yang kamu katakan, pilihan yang kamu buat, dan jalan hidup yang kamu jalani. Apakah kamu telah waspada? Atau tanpa sadar, apakah kamu membiarkan pintu terbuka bagi pengaruh yang tidak membangun? Bayangkan sejenak setiap pikiranmu adalah sebuah benih. Apa yang telah kamu tanam belakangan ini? Kata-kata iman, bacaan yang membangun, musik yang menyegarkan, pergaulan yang memberkati, atau keluhan, perbandingan, gambar yang menyakiti, dan percakapan yang menjauhkanmu? Apa yang kamu izinkan masuk melalui mata dan telinga bukanlah hal yang tidak berbahaya. Itu adalah tetesan kecil yang, seiring waktu, membentuk mata air dari dirimu. Gambaran ini menjadi peringatan. Apa yang masuk ke dalam hatimu akan menentukan buah yang akan kamu tuai. Tidak cukup sekadar terlihat Kristen di luar. Tuhan tidak terkesan dengan topeng. Ia meneliti hati Daud dan juga berkata kepada Samuel bahwa ia melihat apa yang manusia tidak lihat. Banyak orang menghormati dengan bibir, tetapi hati mereka jauh. Iman sejati tampak di dalam. Doa yang tulus tidak bergantung pada kata-kata indah, tetapi pada hati yang hancur yang dicurahkan. Ibadah sejati muncul dari penyerahan yang lahir dari lubuk jiwa. Dan musuh mengetahuinya. Ia tidak perlu menyerang dari luar ketika ia bisa menangkap hatimu. Ia menabur keraguan, menghidupkan luka lama, dan menabur kebohongan untuk menyesatkanmu. Tetapi ada strategi sebaliknya, menumbuhkan kehadiran Tuhan yang konstan dalam dirimu. Praktik sederhana menjaga jiwa, membaca firman setiap hari, berdoa segera setelah bangun, merenungkan janji-janji ilahi, dan bersekutu dengan saudara-saudari yang membangun. Ini bukan tugas mekanis, itu adalah benteng yang melindungi mata air. Izinkan aku menarik perhatianmu dengan sebuah pertanyaan yang bisa mengubah harimu. Jenis danau apa yang sedang kamu menjadi? Cermin jernih yang memantulkan kemuliaan Bapa, atau sumur keruh yang menyembunyikan kebenaran? Biarkan pertanyaan ini membimbing setiap pilihanmu. Apa yang ditonton, dengan siapa berbicara, musik apa yang kamu biarkan menyentuh hatimu. Kebijaksanaan berarti melatih indera, menyaring apa yang masuk sehingga hanya yang membangun yang menemukan tempat tinggal. Tarik napas dalam-dalam sekarang dan bawalah keinginan untuk diperbarui kepada Tuhan. Jika ada kesalahan, mintalah ampun. Jika ada ketakutan, mintalah keberanian. Jika ada luka, biarkan Dia menyembuhkan. Tuhan mengubah sisa menjadi kelimpahan dan memulihkan mata air yang kering dengan air hidup. Bayangkan hujan roh menyentuh jiwamu, membersihkan dan merevitalisasi setiap sudut hatimu. Jika firman ini menyentuh hatimu, aku mengajakmu untuk berlangganan saluran dan mengaktifkan notifikasi. Dengan begitu kita dapat membantu lebih banyak orang menerima doa seperti ini. Suka, tulis, amin. Atau bagikan di komentar apa yang ingin kamu ubah di hatimu. Aku akan mendoakanmu secara khusus. Ketika kita memikirkan menjaga hati, kita tidak berbicara tentang sesuatu yang abstrak, tetapi medan perang nyata, di mana setiap hari suara bersaing untuk menarik perhatianmu.
Apakah kamu menyadari betapa mudahnya tersesat dalam gangguan? Berita negatif, perbandingan di media sosial, kata-kata keras yang diterima sepanjang hari. Benih kecil ini bisa menjadi akar kesedihan, kepahitan, bahkan ketidakpercayaan. Itulah sebabnya Alkitab memanggil kita untuk tetap waspada. Ini bukan kebetulan, bukan pilihan, melainkan latihan harian untuk merawat dan disiplin rohani. Hati adalah tempat Tuhan ingin tinggal. Itu adalah tahta raja segala raja di dalam dirimu. Tetapi tanyakan pada dirimu sendiri, apakah dia telah menerima ruang ini, atau apakah kamu membiarkan berhala dia menempati tempat yang seharusnya hanya milik Tuhan? Seringkali, itu bukan berhala yang terlihat, tetapi ambisi tersembunyi, kesombongan yang terselubung, keinginan yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Mereka tampak tidak berbahaya, tetapi sedikit demi sedikit mengambil ruang, sampai hati menjadi terbagi. Dan hati yang terbagi tidak dapat menikmati kehadiran ilahi sepenuhnya. Yesus memperingatkan mereka yang menghormatinya dengan bibir, tetapi hatinya jauh darinya. Tidak cukup sekadar menyanyikan himne atau mengulang doa jika hati tidak sejalan dengan setiap kata. Tuhan mencari keaslian, kebenaran dalam niat terdalam. Perbedaannya adalah antara berdoa karena kebiasaan dan berdoa karena jiwa menjerit, antara menyanyi karena rutinitas dan menyanyi karena hati meluap. Pertanyaannya, motivasi apa yang mendorong imanmu? Disinilah Roh Kudus mengundang kita untuk melakukan refleksi diri yang jujur. Ia menunjukkan bahwa menjaga hati juga berarti menghadapi diri sendiri. Kata-kata apa yang kamu ucapkan dalam hati, yang tidak didengar siapapun, tetapi membentuk cara hidupmu? Pikiran berulang apa yang kamu pelihara, meskipun kamu tahu itu tidak membangunmu? Dalam detail-detail yang tampak kecil inilah peperangan rohani diputuskan. Musuh ingin menabur kebohongan. Ia berbisik bahwa kamu tidak dicintai, bahwa kamu tidak akan berhasil, bahwa kamu sendirian. Tetapi firman Tuhan menyatakan sebaliknya. Kamu dicintai dengan kasih yang kekal, kamu dikuatkan di dalam Kristus, dan kamu tidak pernah sendirian. Setiap kebohongan memiliki kebenaran abadi untuk dipegang. Ketika kebohongan masuk, gantilah dengan janji Tuhan. Ini adalah salah satu kunci paling kuat untuk melindungi hatimu. Mungkin kamu telah hidup dalam penampilan selama bertahun-tahun, mempertahankan tampilan luar yang kuat sementara di dalam hatimu berdarah. Hari ini adalah hari untuk membuka hati kepada Tuhan, tanpa reservasi. Ia tidak terkesan dengan topeng. Ia menginginkan kebenaran dari dirimu, bahkan bagian-bagian yang ingin kamu sembunyikan. Disitulah ia mencurahkan penyembuhan. Disitulah Roh Kudus berdiam. Bayangkan hati sebagai sebuah rumah dengan banyak kamar. Ada pintu yang terbuka untuk cahaya, dan ada yang terkunci karena takut. Hari ini Tuhan mengetuk setiap pintu itu. Ia ingin masuk, membersihkan, memulihkan, dan memenuhi dengan damai. Tetapi pilihan ada di tanganmu. Kamu bisa terus memelihara sakit, atau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Semakin cepat kamu membuka setiap pintu, semakin bebas dan ringan langkahmu. Dan jika kamu merasa tidak mampu, ingatlah, Tuhan yang meminta hatimu adalah Dia yang memberimu kemampuan untuk menjaganya. Ia tidak menuntut kekuatan manusia darimu, tetapi memberikan Roh Kudus sebagai penghibur dan penuntun. Dialah yang menguatkan yang lemah, mengangkat yang jatuh, dan melindungi mereka yang percaya kepada namanya. Apa yang akan kamu pilih hari ini? Terus mencoba menanggung beban sendiri, atau menyerahkan semuanya kepada perawatan Bapa? Keputusan ini mengubah takdir, mengubah generasi, mengubah sejarah. Ketika sebuah hati sepenuhnya menyerah, surga bergerak untuk mendukung kehidupan itu. Dan inilah yang Tuhan inginkan bagimu. Sekarang kita sampai pada titik krusial. Siapa yang benar-benar menguasai hatimu?
Kehidupan Kristen bukan hanya terdiri dari momen inspirasi, tetapi dari pilihan sehari-hari yang membentuk takdir. Hati adalah ladang di mana Tuhan menanam benih kekekalan, tetapi juga sasaran di mana musuh mencoba melempar panah yang menyala. Setiap pikiran, setiap pengaruh, setiap keputusan seperti penjaga di pintu hatimu. Apakah kamu mengizinkan cahaya atau kegelapan masuk? Inilah pertanyaan yang menentukan arah seluruh hidupmu. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sumber kehidupan keluar dari hati. Itu berarti semua yang mengalir darimu, sikap, kata-kata, hubungan, dimulai dari dalam. Jika hati terluka, kata-kata menyakiti. Jika hati dipenuhi ketakutan, keputusan menjadi rapuh. Tetapi jika hati ditempati oleh kehadiran Roh Kudus, maka setiap tindakan, setiap kata, setiap langkah menjadi cerminan kasih dan damai Tuhan. Renungkan kedalaman kebenaran ini, menjaga hati bukan hanya nasihat, tetapi panggilan ilahi untuk melindungi tempat di mana Sang Pencipta sendiri ingin berdiam. Ia tidak mencari ritual kosong atau kehidupan yang tampak. Ia menginginkan persekutuan yang intim, sejati, dan mengubah hidup. Ia ingin menjadi sumber yang mengalir dalam dirimu, membawa hidup berlimpah. Mungkin hingga hari ini kamu membiarkan pengaruh yang salah menguasai ruang dalam dirimu. Mungkin kamu mendengar kebohongan yang menimbulkan ketidakamanan dan keraguan. Tetapi ketahuilah, tidak pernah terlambat untuk mengubah arah. Tuhan tidak melihat di mana kamu pernah berada. Ia melihat kemana Ia dapat membawamu mulai sekarang. Dan Ia dapat sepenuhnya mengubah lanskap hatimu, menumbuhkan harapan di tempat yang sebelumnya hanya ada rasa sakit, dan kasih di tempat yang sebelumnya hanya ada ketakutan. Klimaks pesan ini ada di sini. Kamu memiliki otoritas atas hatimu. Kamu dapat memilih apa yang masuk dan apa yang tetap. Roh Kudus siap membantumu. Tetapi kunci pintu ada di tanganmu. Jika kamu menyerahkan hatimu sepenuhnya kepada Yesus, Ia tidak hanya akan menjaga hatimu, tetapi menjadikannya tempat istirahat, damai, dan kemenangan. Jadi hari ini, di hadapan firman ini, buatlah pilihan yang sadar. Biarkan hatimu menjadi tempat suci bagi kehadiran Tuhan. Biarkan setiap detak menjadi pengingat bahwa kamu hidup bukan hanya dengan kekuatan manusia, tetapi oleh anugerah dari atas. Dan setiap kali keraguan atau ketakutan ingin masuk, nyatakan janji Tuhan dengan lantang. Jika pesan ini menyentuhmu, saya mengundangmu untuk berlangganan saluran ini, menyukai video ini, dan berbagi di komentar apa yang kamu serahkan kepada Tuhan hari ini. Ini bukan hanya tindakan dukungan, tetapi juga tindakan iman dan kesaksian agar orang lain dapat tergerak. Bagikan dengan seseorang yang perlu mendengar tentang menjaga hati, dan bersama-sama kita akan menyebarkan firman Tuhan. Tutuplah matamu sekarang, tarik napas dalam-dalam, dan serahkan setiap area hidupmu kepada Yesus. Semoga Ia menjaga pikiranmu, emosi, keinginan, dan keputusanmu. Semoga hatimu menjadi sumber air hidup, tempat Roh Kudus berdiam dan menuntun setiap langkahmu. Dan semoga damai yang melampaui segala pengertian menyertaimu hari ini dan selamanya. Amin.